Bagaimana jika kita tidak sengaja mendengar omongan atau obrolan orang di tempat yang kita tidak bisa menghindar? Contoh kamar mandi, kita sedang mandi. Dan bagaimana jika ada teman saya berusaha curhat namun saya tidak mendengarkan dia, tetap bicara dan terdengar. Ya. Tentu kalau darurat kita tidak bisa menghindar kayak di kamar mandi kemudian orang lagi cerita, ya kita selesaikan hajat kita kemudian kita keluar, gitu kan? Kita keluar. Itu lebih baik. Kalau misalnya pun ada orang yang ini ngobrol di kamar mandi, ini satu hal yang aneh ya. Bagaimana caranya dia ngobrol, ini kan yang kita ngobrol antara dua orang. Atau dia lagi telepon, dia nasihatin, Pak ini kamar mandi Pak, jangan ngobrol, telepon. Kita bilang bisa saja, kita nasihatin. Teruskan gitu kan. Kalau ada ribut atau apa dibahasakan, kalau enggak kita selesaikan hajat kita pergi itu lebih baik. Kalau kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang menjerumuskan kita pada dosa, tugas kita tinggalkan. Teman ini tetap mau ngomong, tinggalkan aja. Saya nggak bisa dengar nih. Masa dia mau kejar terus baju kita, kamu harus dengar nggak? Saya nggak bisa dengar. Cari orang lain deh. Saya nggak bisa dengar kesalahan ini. Jadi jangan bilang ini saya nggak bisa, dia tetap ngomong, tinggalkan. Saya nggak bisa, tinggalkan berdiri, gitu kan? Sampai Nabi SAW pun disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau seandainya ada orang yang sedang membicarakan sebuah dosa, ghibah, gunjing, kemudian fitnah dan seterusnya, kata Allah SWT, suruh berdiri Nabi SAW, hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sampai mereka ubah pembicaraan mereka. Tidak boleh duduk di situ. Jadi kita tinggalkan memang. Bagaimana patung untuk mempelajari anatomi manusia? Kalau saya sudah bilang tadi, kalau patung itu dihilangkan wajah, tidak berbentuk manusia, mungkin memang ada dadahnya tapi urat-uratnya sekian, kedokteran ilmu pengetahuan itu lain. Dan pokoknya usahakan ditinggalkan yang sempurna. Dan kalau kita misalnya guru SD, kita harus memperlihatkan misalnya gambar burung apa gitu ya, pakai foto lah, sekarang sudah ada foto kan, ini fotonya, ini hewannya ini hewannya, jadi tidak usah lukisan. Makin kita hindari lukisan makin bagus, karena kalau foto masih ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau itu memang harus dipakai karena pendidikan di ilmu kedokteran anatomi tubuh manusia, maka biasanya kan ada yang dicopot-copot ya, ditempelin bagian dadanya, di bagian wajahnya ada sebagian dibuka, maka uratnya di bagian dalam seperti ini. Maka itu untuk belajar. Mungkin cara yang terbaik kalau yang kita mau supaya menghindari ancaman tadi dalam hadis adalah bagaimana yang tidak lagi dipakai itu dicabut gitu. Misal bagian wajah dicabut saja, kemudian yang sedang dipelajari bagian dada, bagian perut, nah itu seperti itulah. Allah alam, itu cara solusi yang terdekat. Karena kalau utuh maka tetap masuk dalam larangan. Bagaimana jika anak yang mendengarkan pembicaraan orang tua sedangkan si anak tidak tahu apa pembicaraan itu bersifat rahasia, sedangkan orang tua boleh mendengar pembicaraan anak? Tentu saja kita bisa, rahasia itu ketahuan kok. Ya, kita tahu rahasia itu biasanya orang sembunyi, memojok, orang dalam kamar. Itu memang kalau orang umum, orang ngomong dia pasti ngomong di depan umum. Jadi kalau kita tahu orang tua kita mendengar membicarakan sesuatu, kan kita bisa tahu kok. Misal kita tahu bicara orang tua kita lagi bertengkar misalnya, kemudian dia lagi bicara, ibu kita lagi bicara sama ayah. Kita tahu itu adalah masalah, udah kita menghindar lah ke teras rumah, tidak usah didengar, gitu kan? Tidak usah nguping, karena tidak ada urusan sama kita. Kalau orang tua mendengarkan pembicaraan anak, dia berkewajiban, dia tanggung jawab. Saya bilang tadi, kalau orang punya tanggung jawab, dia boleh, dia punya hak, gitu kan? Karena dia harus tahu anaknya, dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, panjang sekali nih. Ya, ini curhat masalah rumah tangga ya. Baiklah, yang pertama saya tidak mungkin baca ini di sini. Ini seorang ibu bertanya, karena kalau masalah aib jangan diceritakan dah, gitu kan? Jangan diceritakan. Ini kalaupun ibu bertanya dengan cara bukan di depan umum. Dan saya terus terang melihat, saya sarankan diri saya dan juga teman-teman dai, kalau ada curhat seperti ini jangan dibaca. Si fulan, atau misal dia bilang saya pernah berzina, saya sudah tobat, saya pernah mabuk. Ini semua nggak usah disebut teman-teman. To the point. Saya tidak khusyuk dalam sholat. Kadang-kadang begitu ya. Saya dulu pemabuk, saya dulu pezina, sekarang saya tidak khusyuk. Apakah memang itu ada hubungannya? Tidak usah dijawab itu, tidak usah ditanya itu. Saya sekarang tidak khusyuk dalam sholat. Apa sarannya Ustaz? Nanti Ustaz baca. Coba istighfar, mungkin ada dosa di masa lalu. Coba ini, coba itu. Jadi tidak usah sebutkan aib. Masalah kasus menghadapi rumah tangga, saya tentu kita doakan di sini semoga ibu ini yang bertanya dan seluruh muslimin yang punya masalah rumah tangga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan selalu kembali ke hukum Allah, karena hukum Allah tidak akan salah. Sebaik-baik panduan adalah hukum Allah, gitu kan? Siapa yang salah di antara suami istri, dia harus minta maaf. Siapa yang benar, dia memaafkan. Nah, yang begitu. Ya, manusia bisa berbuat salah. Itu yang kedua. Kita sudah doakan tadi yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa berbesar hati, lapang dada. Kalau dia benar dia maafkan, kalau dia salah dia
meminta maaf. Yang ketiga, dia coba menghilangkan bekas daripada perbuatannya. Karena gini, semua teman-teman punya bekas. Kita habis makan, ada bekas makan kan? Masih terasa di tenggorokan, terasa kenyang, ada minum, bekas minum ada. Kita tuangkan air di meja ini, kalau kita angkat saja gelasnya, di sini ada bekas airnya. Kalau mau bagus, harus bersih, diangkat sumber masalah, dibersihkan bekasnya. Kalau masih ingat saya pernah kasih contoh, kalau ada orang lewat di depan rumah kita, kita tidak sengaja membuang air, tidak niat untuk mengenakan dia, tapi kita buang, dia lewat pas kena. Ada dua cara, pertama kita cuma minta maaf, selesai. Itu nggak cukup. Kita minta maaf, ingat ada bekas di bajunya. Bahasakan ke dia, saya keringkan bajunya ya, biar saya gantiin baju lain. Kalau dia sudah bilang, udah nggak apa-apa, ini saya sudah maafkan. Dia sendiri sudah mau mengambil alih bekasnya, oke, aman. Tapi harus hilangkan bekasnya. Bekas ini kalau berhubungan dengan kesalahan harus dihilangkan teman-teman. Kalau berhubungan dengan ibadah, biarkan. Misal, bekas daripada majelis ilmu, ada terasa keimanan, biarkan, pertahankan. Bekas pergi haji, bekas pergi jihad, merasa lebih dekat dengan surga, merasa dekat dengan itu, biarkan, tidak apa-apa. Kalau berhubungan sama ibadah, biarkan bekasnya. Tapi kalau berhubungan dengan maksiat, hapus semuanya. Semua situasi, kondisi, teman-teman, fasilitas yang berhubungan dengan dosa, hapus sama bekas-bekasnya semua. Jangan lagi simpan foto-foto, jangan lagi simpan ini, jangan lagi sengaja lewat di tempat, dulu saya pernah di sini nih. Nah, kalau bisa jalan-jalan lain, nggak usah ke situ. Memang begitu. Kalau antum hilangkan bekasnya, maka akan aman. Baik, saya masuk di masalah suami istri, karena ini pertanyaan suami istri. Kalau seandainya kita pernah membuat suami atau istri kita sakit hati, kita harus tahu teman-teman, tidak cukup dengan minta maaf. Ada bekas dalam hatinya orang. Mungkin kita pernah buat salah, kita pernah menyakiti hatinya, bekasnya harus dihilangkan. Nggak bisa enggak. Jadi kita minta maaf ya, baik. Kira-kira apa yang masih mengganjal di hati kamu? Oh, saya masih merasa begini-begini, waktu itu kamu ucapkan kalimat ini, baiklah. Kalimat itu satu persatu, saya minta maaf ya, saya janji tidak ulangin kalimat itu. Ada lagi yang lain, 1, 2, 3, 4, 5, sampai clear. Nanti kalau clear ini, itu syaitan tidak bisa tunggangin untuk mengulangi masalah yang sama. Jadi bekasnya hilangkan, sehingga nggak ada lagi, gitu loh. Jadi tidak cukup minta maaf ya, jangan kita, saya kan sudah minta maaf, ya sudah, kalau nggak mau maafin terserah. Ini sama saja. Ya. Artinya dia memperkeruh permasalahan, sudah salah terus merasa seakan-akan dia benar, nggak bisa. Ya, salah harus kita mengalami, apa boleh buat, gitu kan? Harus kita tahu masalahnya. Jadi hilangkan bekasnya, gitu kan? Ini penting sekali dalam masalah rumah tangga begini. Baik, kemudian dalam masalah rumah tangga teman-teman sekalian, jangan libatkan orang ketiga kecuali ulama. Ini sudah pernah saya titik beratkan. Khusus dalam masalah-masalah kita yang kita sedang hadapin, kalau umum ya, global kegiatan kita di kantor segala, kembalikan pada ahlinya. Kita punya masalah di administrasi. Baik, cari orang ahli administrasi yang bisa membantu kita memecahkan kasus itu. Jangan tambah OB misalnya. OB sudah cukup. Yang kita butuh ini akuntan. Panggil akuntan untuk kerja, gitu. Maka tepat pada tempatnya kan? Seperti itulah. Dalam rumah tangga begitu teman-teman. Seorang dai, seorang ustadz telepon tanya, ya, beritain saya begini, tolong apa jalan-jalan keluar agama, begitulah gitu. Jangan libatkan orang tua, jangan libatkan apalagi teman-teman. Ada orang semua temannya satu kantor, semuanya tahu masalahnya, tetangganya semua tahu masalahnya. Saya mau cerita ya masalah saya, tapi jangan cerita orang ya. Sehari ini, besok cerita sama fulan, saya mau cerita sama kamu, jangan cerita orangnya. Semua orang digituin. Orang pas dia lewat, oh si fulan, masalahnya semua orang tahu. Ini teman-teman sekarang salah ini. Dan dia akan bingung sendiri karena setiap orang akan berikan ide seperti cerita yang ditangkap. Saya kalau cerita tentang masalah A misalnya, saya yakin di sini teman-teman, antum semua yang hadir ini, yang masya Allah jumlahnya sebanyak ini, itu pasti punya ide berbeda-beda. Kalau saya tanya pendapat, si fulan bilang begini, si fulan bilang begini, si fulan bilang begini, susah untuk menyatukan itu. Maka ini bahayanya kalau kita curhatnya pada orang yang bukan ahlinya, mereka akan kasih kita bukan jalan keluar. Kalau kita kembali ke agama, Allah akan kita akan dipandu oleh para dai dan para ulama ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu solusi terbaik. Itu solusi terbaik. Saya pernah kasih contoh kan, ada orang subhanallah cerai akhirnya gara-gara si perempuan ini setiap ada masalah sama suaminya, telepon ibunya, telepon ayahnya. Dan dia pada saat sudah baikan sama suaminya, dia nggak cerita ke orang tuanya. Jadi orang tuanya cuma tahu buruknya terus. Satu waktu dia pulang ke salah satu kota di Jawa Timur, balik. Subhanallah, pas dia balik saya tahu kebetulan kasusnya,
Akhirnya oleh orang tuanya ditahan, nggak bisa pulang lagi. Kenapa? Karena dia cerita waktu dia tiba, suami saya begini, suami saya begitu, segala macam diceritain. Baiklah. Akhirnya orang tua ayah bilang, kau sekarang nggak boleh kembali lagi sama laki-laki itu. Dia serba salah. Dia sebenarnya tadi cuma mau minta dukungan supaya suaminya dinasihatin oleh ayahnya. Tapi karena ini sudah menumpuk, selalu diceritakan, akhirnya ayahnya bilang nggak bisa, kamu harus cerai gini. Keluarga turun tangan semua. Akhirnya sudah sampai pada perceraian. Baru nyesal pada saat itu. Ini banyak sekali menjadi sumber permasalahan. Jadi jangan curhat ke sembarangan orang, teman-teman sekalian. Makin kita tutup masalah kita itu makin bagus. Allah maha melihat kok. Kalau kita benar tadi saya bilang, memaafkan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Allahu a'lam. Mungkin begitu saya bisa kasih jalan keluar. Lebih daripada ini tentu saya tidak tahu karena saya tidak mengetahui masalah yang sedang dihadapin. Tetap kita doakan semoga Allah menyelesaikan masalah ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.